Luas tanah 600, luas bangunan 1000, 3 lantai, 37 kamar. Sudah berjalan 6 bulan dan sebelum bulan 8 itu harus sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini begitu saya mendarat dari Jakarta ke Bandar Lampung, saya langsung mengunjungi proyek. Nah, kebetulan ada Pak Heri juga alumni Ternak Properti juga ya. Kemudian beliau ini punya proyek properti. Nanti akan kita lihat ya proyeknya seperti apa, dan ini bisa mendapatkan inspirasi buat teman-teman semuanya. Dan kalau misalkan ada yang bertanya-tanya, silakan langsung komen di kolom komentar gitu ya. Dan saya sebelum kita masuk, kita tanya dulu nih. Halo, perkenalan dulu, Pak, siapa namanya, Pak? Saya Heri, Pak. Pak Heri. Wah, Pak Heri, ini proyek luasnya berapa luas bangunannya? Terus kemudian dari kapan dan estimasi nanti pengerjaannya selesai kapan? Silakan. Luas tanah 600, luas bangunan kebetulan 1000, 3 lantai, 37 kamar. Sudah berjalan kurang lebih 6 bulan dan PR kita sebelum bulan 8, karena bulan 8 kan bulan tahun ajaran baru ya, Pak. Iya. Itu harus sudah selesai dan PR-nya harus sudah terisi. Mantap, PR sudah terisi. Jadi 36 kamar. 37, Pak. 37 kamar. Wah, dan di sini pasaran berapa kalau satu kamarnya? Di angka 1 juta sampai dengan 1,5 juta, Pak. Oh, 1 sampai 1,5 juta. Jadi ini lumayan. Nanti kita akan lihat yuk dalamnya seperti apa, bahannya pakai apa, sehingga teman-teman juga bisa mendapatkan inspirasi untuk bisa bikin kos-kosan. Siap. Dan kalau bingung, Pak, kontraktornya seperti apa? Udahlah, pakai kita aja gitu ya. Karena kita bimbing, kita arahkan, dan sampai bener-bener QC-nya juga harus jelas, detail, dan sehingga harus bener-bener top marko top, jos marko jos. Ayo, let's go, kita lihat. Nah, oke, sambil lihat di sini. Ini berapa kali berapa totalnya? Kalau untuk itunya, per kamarnya? Per kamarnya 3,5 kali 5,5. 3,5 kali 5,5. Cuman ini kan memang dia bikin eksklusif, Pak. Heeh. Di depannya kan minimarket nih. Oh, Ya. minimarket ya. Itu laundry. Wih, keren. Nah, ini ke belakang itu masih luas parkiran, Pak. Nah, ini parkiran. Oh. Nah, ini PR kita, nanti sini ada gerbang. Terus di sini taman, Pak. Nanti ke mau. Jadi memang beliau yang pengen disebut kos-kosan, cuman sepertinya lebih eksklusif sih. Eksklusif. Nanti teman-teman bisa lihat gambarnya gitu ya. Nah, nanti Oke. di sini kita kasih lihat, Pak. Nah, ini 3 lantai. Hari ini kita nyelesain pekerjaan atap, Pak. Atap. Atap. Heeh. Oke, atap. Dan ini 37 kamar, lumayan. Yuk, dari sini kita lihat. Oke. Wah, ini pakainya ini apa? Hebelnya hebel atau bata Ini merah? bata. Oh, bata merah. Bata merah, Pak. Kalau di sini nyebutnya bata bolong. Oh, Karena bata bolong. gede-gede gitu. Oh iya, bata bolong gede-gede ya. Gede-gede, lebih rapi ya. Kalau lantai 2 ini apa? Berapa unit lantai 2 ini? 15-an, Pak. 15-an? 15 kamar. 15 Cuman kamar. kan kita punya tempat-tempat kayak gini, Pak. Untuk nyantai kan. Oh, karena memang ada bahan lantainya nih. Ya. Jadi si mahasiswa tuh nantinya Betul. nyaman gitu kan. Jadi daripada pakai kos-kosan yang lain, lebih baik agak mahal dikit tetapi nyaman. Wah, ini seru banget, zaman dulu banget ya. Teng-teng, ini apa nih, Linggis versus Nangga Turmo. Nah, ini saya juga sambil nanya nih. Kang, lagi ngerjain apa? Oh, keramik kamar mandi. Yang buat di mana? Di sini apa sana? Oh, keren. Oh, di sini. Wah, jadi udah ada tekniknya, teman-teman. Jadi bukan sekedar nyari tukang yang biasa. Kita tuh tukangnya tuh udah puluhan tahun. Jadi jangan aneh-aneh. Karena kalau aneh-aneh, percaya sama percaya. Kalau mau mindsetnya murah, 99% saya bilang pasti akan nyesel. Lebih baik harganya bagus dan paling penting adalah portofolionya. Nah, ini. Oh, buat di sini. Halo, Pak. Wis, ini kamar mandinya dilihat. Jadi kita full keramik. Nanti keramik di sini naikin set sampai sini supaya apa? Supaya keindahan tentang kos-kosan kamar mandinya itu ciamik gitu ya. Karena fokus kita adalah bukan murah, tapi memang berkualitas. Karena berkualitas ini yang paling penting, betul ya? Oke, lanjut. Kita ke sini. Dikasih ada taman-tamannya juga loh. Wah, paten banget ini. Wah, ceilingnya tinggi juga ya, Pak Heri ya? Ini dibentuk. Jadi ceilingnya berapa nih? 3 atau 4? Sepertinya lebih nih kayaknya Ini nih 3,5. ceilingnya. 3,5 ya? Nah, kalau di kita kan karena perorangan, banyak hal-hal yang di luar daripada gambar. Misalnya contoh, di gambar tuh cuma 2,8. Gara-gara kita nggak puas, terus aku pengen jadi 3,5. Oh. Hal-hal yang seperti itu kan, Pak,
yang mungkin orang jarang mau nerapin kan. Betul. Itu tuh gini loh, mindset orang tuh ketika ngelihat mahal, relatif. Iya. Semua tergantung relatif. Mahal dari mana? Dari itu bahasa perasaan. Mahal itu harus dibandingkan apple to apple. Betul. Satu dari sisi bahannya, yang kedua dari sisi manpowernya. Karena kalau bahannya bagus tapi orangnya blee, yang ngurusin yang segala macam nggak jelas gitu ya, akhirnya jelek. Nah itu sangat-sangat penting banget gitu. Jadi, wah ini aja kenapa tinggi? Nah ini jadi pelajaran nih. Kenapa tinggi? Satu, biar apa? Kelebihan. Nah, yang paling penting adalah tidak panas. Karena kalau pendek itu jadi panas. Nah, yang kedua memang kelihatannya agak lega, Agak luas, agak luas dan agak lux. Mungkin Pak ini sambil cerita juga nggak apa-apa. Pak Eri dulu awal berapa untuk dibangun di sini, terus kemudian dealnya seperti apa, berapa kali untuk meetingnya, nah itu boleh. Dulu awalnya tahun berapa? 2024 Pak. Oh awal 2024. 2024. Jadi beliau tuh nelpon dari Jakarta kan, nelpon terus nyari referensi. Perencanaan itu kurang lebih 3-4 bulan Pak. Desain itu kan lama sih, 3-4 bulan, klik, terus dia lihat RAB, penawaran, terus lihat spesifikasi kan, alhamdulillah cocok. Terus dia juga kan karena bukan dari Lampung ya Pak, dari Jakarta, mungkin benar-benar cari yang sudah biasa ngerjain orang-orang yang dari luar kan, tanpa harus beliau langsung ke sini. Wow, tiap keren, minggu, keren. kita tuh setoran laporan. Nah. Gitu kan. Nih gini loh, kunci untuk dipercaya sama investor apa itu? Harus lapor progresnya. Satu, yang kedua kasih portofolio karena itu penting. Dan apalagi ketiga ada testimoni orang-orang yang top, yang keren banget. Nah, siapa testimoni yang ngomong? Saya sudah pernah ini, saya buktinya begini-begini, rumah saya gini, saya akan merekomendasikan kepada Anda. Itu penting banget. Ini sebetulnya pemiliknya tuh dari Jakarta, ya kan? Belum pernah ketemu sebelumnya, tinggal baik ketemu baik telepon apa segala macam. Tiba-tiba begitu suara bagus, lihat track recordnya segala macam di media sosialnya bagus, maka langsung deal. Nah, selama 3 bulan 4 bulan karena ada drafting dulu apa segala macam itu butuh waktu. Jadi teman-teman, nih penting, yuk kita akan lihat lagi. Sini juga sama 3, berapa? Sama Pak, 3,5 juga Pak. 3,5 Tingginya. tingginya 3,5 Pak. 3,5. Oh, Luas ini Pak. Rencana atap ini kita buka tutup Pak pakai remote. Jadi kalau hujan, keren Amir. Buka tutup pakai mas. pakai remote ya Pak. Keren. Let's go guys, kita naik ke atas. Halo Pak, ini mau perang apa gimana? Ya. Mau perang? Oh nggak ngeri. Oh ini lantai 3-nya. Lantai 3 tuh berapa kamar? Sama Pak, ini sekitar 15-an juga Pak. 15-an Yang di bawah kan kamar. yang lebih sedikit Pak dia. Karena ada laundry kan. Otomatis sama kayak Waduh, wes jangan kepentok coy. Wah, hati-hati Pak Dimas, hati-hati. hati-hati. Pentok duluan, baru hati-hati gitu. Gak apa-apa nanti sambil. Oh atasnya ini pakai apa? Nggak apa sini yuk. Ini pakai spandek Pak, spandek pasir. Spandek pasir. Wah seru nih. Rencana berapa, targetnya tahun berapa selesai? Bulan 7 besok harus sudah selesai Pak. Bulan 7? Iya, ini Cepet kan bulan amat. Iya, bulan 7 besok harus selesai. Gile. Karena kan Kirain saya bisa sampai akhir tahun atau enggak? enggak Pak, karena kita ngejar penerimaan mahasiswa Pak. Seru kan? Seru nggak ngerasain? Ah, ternyata kameramen saya kena, woi. Kena juga kameramen saya, luar biasa tuh ngerasain. Saya sampai merah, belejut gitu. Bergenjut, gimana sih? Nanti kita akan ngebahas tentang berapa sih per meternya gitu ya. Dan saya pengen tanya juga dulu ceritanya bisa membangun project ini atau mungkin di awalnya itu perusahaan tuh bagus tuh berasal dari mana. Nanti kita akan tanya-tanya ya teman-teman. Sehingga ini menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya mau sebagai pengusaha kontraktor atau mau menggunakan jasa kontraktor, sehingga ini menjadi referensi karena menjadi pengusaha kontraktor itu harus benar-benar detail dan benar-benar harus dijagain. Kalau teman-teman seneng ngejagain, oke. Tapi kalau teman-teman nggak seneng jagain, udahlah, kasih rezeki orang lain. Biar kita udah fokus dengan ibaratnya bisnis kita masing-masing dan udah serahkan kepada orang yang ahli di bidangnya. Jangan sampai, semuanya bagus, mau. Ya, itu namanya palu gua ada. Apa lu mau gua ada. Itu zaman dahulu kala. Sekarang ini udah bagi rezeki ke orang lain, ya, biar kami yang ngerjakan sehingga teman-teman tinggal duduk manis, ya kan? Nah, semua udah kita tinggal tunjuk aja. Ini sini, maunya begini, mau pakainya yang ini. Udah kita beresin semuanya. Walaupun nanti desainnya dari mana gitu, orang-orang dari misalkan dari Irian pun gitu ya atau dari luar negeri, ambil aja contohnya gini, kita gambarin. Beres gitu ya. Jadi teman-teman, dah langsung aja nanti kalau mau silakan langsung follow di Instagramnya.
kemudian langsung ke orangnya juga di follow, kemudian ini project-projectnya kita teman-teman bisa lihat ya. Karena kalau teman-teman di member Ternak Property, dari kita untuk ngebantuin banyak orang, ngebantuin juga untuk projectnya masing-masing. Karena menjadi seorang keluarga besar Ternak Property itu saling cross selling, harus saling membantu satu sama lain. Nah, tadi kita sudah keliling-keliling nih. Terus kemudian sudah melihat kamarnya seperti apa, kemudian proyeknya seperti apa, ceilingnya berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa, kemudian kamar mandinya berapa, itu sudah dilewatin. Jadi teman-teman yang belum langsung aja lihat lagi videonya. Nah, saya juga mau tanya dulu ceritanya gimana sih Pak Heri bisa membangun suatu perusahaan tuh bagus ini, dan kenapa bisa bangun seperti ini? Awalnya dulu seperti apa? Kalau saya memang basic dari teknik Pak. Dari 2008 tuh sudah ikut orang sampai dengan 2018 saya aktif di pemerintahan. Di proyek-proyek pemerintah maksudnya. Terus teman-teman yang seperti Pak Rel, ada anak-anak IT kita tuh mengajukan bahwa coba mas main di medsos gitu kan. Terus saya bilang kayaknya kalau kontraktor main di medsos itu lucu gitu kan. Kata teman-teman, enggak mas, sekarang zaman sudah berubah. Akhirnya saya resign tuh Pak. Saya resign, terus saya coba untuk dari orang ke orang, terus baru dari medsos ya. Nah, alhamdulillah dari situ, dan kawan-kawan waktu itu sesumbar, Pak 100 hari kerja sudah dapat satu project. Saya bilang mustahil lah gitu. Nanti siap-siap kewalahan. Alhamdulillah berkat ketekunan kawan-kawan ya, sampai saat ini kewalahan Pak. Bener. Kewalahan, wah seru nih. Jadi kewalahan namanya happy problem. Happy tapi problem gitu ya. Pakai banyak ya gitu. Tetapi beliau ini juga tes ukur juga, cek ombak juga. Kalau memang overload tidak diterima. Tidak diterima. Kenapa? Karena banyak orang gitu ya ketika diterima tetapi gitu ya disup lagi ke orang lain. Betul. Itu yang membuat perusahaan jadi hancur. Tapi kalau jalan sendiri, ngerjain sendiri itu jadi lebih top. Karena Pak Heri ini mengutamakan kualitas, bukan kuantitas. Kalau kuantitas hanya mementingkan cuman sebentar doang, tapi kualitas itu sangat luar biasa. Saya akuin jempol. Lihat nanti teman-teman, ya portofolionya yang begitu luar biasa, yang mantap, dan ini saya sangat rekomendasikan untuk teman-teman semuanya. Tetapi apakah 100%? Nggak juga. Teman-teman harus sendiri yang ambil keputusan bahwa ya dari berbagai project ya 99% berhasil gitu. 1% ya itu mah biasa lah. Ada riak-riak dikit, tapi tetap kita bertanggung jawab apa yang ada terjadi ketika ada misalkan genteng bocor atau mungkin retak rambut segala macam, kita beresin. Nah, gitu keren banget. Nah, terus kemudian Pak Heri kira-kira dulu kenapa bisa bener-bener bisa sampai sebesar ini? Apa alasannya? Saya juga nggak tahu Pak. Sampai sekarang saya juga terus terang nggak tahu. Nggak tahu, keren. Sama kayak tiba-tiba saya juga nggak tahu ya. Nggak tahu. Kayak iklan gitu. Tiba-tiba saya juga nggak tahu. Ngomong apa tadi? Oke. Tiba-tiba karena sebenarnya gini, bukan karena nggak tahu, karena niat baik dan ikhlas. Betul mungkin. Dan bantu banyak orang. Betul. Sehingga semua mendukung ke apa yang kita inginkan terjadi adanya. Karena nggak bisa diberhentiin Pak. Karena 200 orang pekerja udah ikut kita. Kalau kita sampai dengan berhenti pekerjaan kan mereka nganggur ya. Terus katanya kan dari mereka, istrinya, anaknya kan ikut mendoakan ya Pak. Betul. Makanya tantangan bagi kita yang nggak boleh berhenti Pak. Nggak boleh sepi, harus ramai. Wow. Tapi jangan keramaian. Jangan keramaian, betul ya. Wow, dengan usaha itu membuka lapangan pekerjaan. Satu, kita memang jadinya berkat untuk banyak orang dan juga rezeki kita buat kita juga. Jadi intinya teman-teman ambil inspirasinya, dan apa yang menjadikan Pak Heri itu terus bertumbuh atau terus memberikan dampak positif untuk orang karena apa? Apa alasannya? Kok bisa seperti ini? Bingung ya Pak ya. Bingung. Cuman karena kita tuh pengen teman-teman harus tetap kerja gitu aja. Selebihnya sih nggak ada. Seneng aja gitu. Kalau teman-teman tuh kerja ikut kita. Kadang-kadang Pak, bukan kadang, orang yang sudah ikut kita itu jarang mereka yang mau keluar Pak. Sebelumnya itu problem. Ya problem kayak mana, terus kita harus ada kerjaan terus kan. Jadi sudah seperti, kalau aku bilang sama kawan-kawan tuh udah seperti makan nasi ya Pak. Jadi udah sehari-hari tuh ya semangat, ya itu udah jadi satu aja. Udah satu. Okay. Mereka keluarga kita juga gitu. Mantap. Apalagi ini sebentar lagi kan Ramadan ya Pak. Ramadan ya. Wah, itu hal yang ditunggu-tunggu sama teman-teman. Mau puasa, mau lebaran tuh ya insya Allah itulah yang momen itu. THR boy. THR, waduh. Jadi ya momen yang ditunggu-tunggu lah THR. Wah, tapi ya kalau Pak, kita sebagai, kalau kita punya rezeki dan membantu karyawan kita juga justru malah makin di keluarganya dapat gitu ya. Dan mungkin pesan apa nih pada pemirsa semua dan juga mungkin member Ternak Property yang belum menjadi seorang member Ternak Property, ya mungkin ada pesan apa Pak Heri? Harus ikut Ternak Property bareng suhu. Insya Allah nggak bakal kecewa, aman. Aman. Teman-teman,
Ciamik ya. Ciamik gitu ya, Jos Marco Jos, top Marco top. Terima kasih teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan di bidang dunia pertanahan, kalau teman-teman juga ada mau untuk konsultasi tentang bangunan, silakan langsung aja DM ke sini gitu ya, langsung ke DM ke sini dan komen aja. Nanti akan kita bantu dan kita bilang aja Ternak Properti. Nah, ada Ternak Properti jadi Anda akan mendapatkan harga diskon dan yang terbaik. Dan jangan lupa bantu share ke teman-temannya dan jangan lupa ayo nyalakan loncengnya ya, notification supaya nanti akan update terbaru dan jangan lupa nantikan episode-episode mampir rumah selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya Dimas Ananto dari Ternak Properti dan juga Heriadi dari Tubagus Kencana. mengucapkan salam mantap.